Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 IKM 4A akan mempresentasikan tentang pelatihan, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Namar Putri dengan NIM akhir 073, yang kedua ada Naisila Dia Aulia dengan NIM akhir 003, dan kemudian ada Zahwa Ramadia Diva dengan NIM akhir 137, dan saya sendiri Azra Musyari dengan NIM akhir 134. Baik, kita akan masuk pada pendahuluan. Pengelolaan sumber daya manusia itu merupakan elemen strategis dalam suatu organisasi untuk bisa menciptakan karyawan yang kompeten dan inovatif. Nah, dengan cara apa sih kita bisa melakukan hal tersebut? Pertama, dengan penempatan yang efektif. Penempatan efektif ini yaitu digunakan untuk mencocokkan pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan untuk sesuai dengan persyaratan pekerjaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menyelenggarakan pelatihan sebagai wadah bagi karyawan untuk bisa mempelajari secara spesifik bagaimana tentang sikap dan keahlian mereka sesuai untuk pekerjaan mereka ke depannya. Kemudian dilengkapi dengan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan orientasi jangka panjang di masa depan serta menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten secara berkelanjutan. Dengan integrasi ketiga aspek tersebut, organisasi dapat meminimalisir kesalahan tugas dan mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan. Pertama, kita akan mengetahui bagaimana pengertian dari pelatihan. Pelatihan merupakan wadah bagi karyawan untuk mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan berperilaku secara spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Nah, lalu mengapa sih kita perlu dengan adanya pelatihan? Pertama, untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada. Kemudian, menghadapi adanya persaingan global. Dan yang ketiga, supaya jika terjadi perubahan yang cepat, kita bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut, seperti di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, untuk tujuan pelatihan sendiri yaitu untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan keterampilan karyawan, menghindari kepengurusan manajerial, memecahkan permasalahan, serta sebagai orientasi karyawan baru dan sebagai ajang persiapan promosi dan keberhasilan dari manajerial. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimana pengertian dari penempatan. Penempatan merupakan proses penugasan dari seorang individu ke jabatan ataupun posisi yang tepat dengan mencocokkan antara pengetahuan, sikap, keterampilan seseorang dengan persyaratan spesifik dari pekerjaan tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia yang berkualitas, yang memiliki kecakapan, loyalitas, dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, berbeda dengan pelatihan, pengembangan ini berorientasi jangka panjang dan bersifat lebih luas untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Lalu, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan sendiri yang pertama menentukan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, kemudian menjamin ketersediaan tenaga kerja ada di masa sekarang ataupun di masa depan. Lalu, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas, menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja, menjadi landasan dalam pelaksanaan penilaian tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita membuat program pengembangan yang baik? Pertama, menentukan dan mengembangkan visi, misi, ataupun sasaran tujuan dengan prioritas guna merancang kebijakan supaya terlaksananya program-program tersebut dengan melakukan proyeksi terhadap ketersediaan SDM hingga kita melakukan evaluasi program. Kemudian, perbedaan tiga aspek tersebut terlihat dari indikator perbandingannya. Yang pertama, dalam fokus waktu. Untuk pelatihan dan penempatan ini cenderung lebih ke kebutuhan sekarang ataupun saat ini. Kemudian untuk pengembangan, lebih berfokus pada jangka panjang. Yang kedua, yaitu tujuan utama. Untuk pelatihan dan penempatan, dilakukan pada saat pekerjaan saat ini atau dengan persyaratan pekerjaan tertentu, sehingga dibutuhkan penempatan dan pelatihan. Untuk pengembangan, ini lebih kepada tanggung jawab seseorang supaya lebih besar tanggung jawabnya di suatu pekerjaan atau perusahaan. Kemudian dalam cakupan untuk pelatihan dan penempatan ini lebih spesifik kepada tugas, prosedur, terkait struktur, dan posisi di dalam tim. Sedangkan pengembangan lebih pada mencakup perubahan sikap, wawasan, dan berorientasi dengan sangat luas. Kemudian indikator keberhasilan mereka terletak pada perbaikan kinerja, efisiensi kerja, dan ketersediaan kader pemimpin. Lalu, apa sih persamaan dari ketiga aspek tersebut? Ketiga aspek tersebut sama-sama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia, hingga memerlukan analisis kebutuhan dan evaluasi hasil untuk memastikan bahwa investasi SDM itu tepat sasaran. Selanjutnya yaitu penempatan SDM. Definisi penempatan SDM yaitu proses penugasan atau penyaluran karyawan pada jabatan tertentu atau unit kerja spesifik yang tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui alur kebutuhan organisasi yang terintegrasi. Dalam sektor kesehatan sendiri, penentuan posisi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan staf penunjang dilakukan melalui sinkronisasi antara profil kompetensi individu dengan persyaratan jabatan. Nah, proses ini itu bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan dan kesehatan pasien.
cara atau langkah yang bisa dilakukan agar proses penempatan SDM dapat berhasil dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelayanan, di mana posisi tenaga kesehatan ditentukan berdasarkan jenis layanan yang disediakan oleh fasilitas layanan kesehatan dan volume pasien. Yang kedua yaitu kredensial dan hak klinis. Di sini, posisi tenaga kesehatan itu ditentukan secara spesifik seperti penempatan tenaga kesehatan di ICU atau ruang bedah. Nah, hal tersebut itu dilakukan melalui proses kredensial untuk memberikan kewenangan klinis yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian kualifikasi. Hal ini itu bertujuan untuk memastikan latar belakang pendidikan dan sertifikasi klinis yang dimiliki oleh tenaga kesehatan selaras dengan unit kerja yang akan ditempatinya nanti. Selanjutnya yaitu komponen penempatan SDM. Seperti yang kita tahu bahwa penempatan SDM ini bukan hanya sekedar proses untuk mengisi posisi yang kosong, melainkan menjadi sebuah strategi manajerial yang terstruktur. Komponen pertama yang perlu diperhatikan yaitu analisis jabatan, di mana aspek legalitas itu menjadi poin yang sangat krusial dalam proses penempatan SDM kesehatan. Penempatan tenaga kesehatan tidak boleh hanya berdasarkan kemampuan, tetapi juga wajib untuk memenuhi syarat administrasi negara seperti kepemilikan STR dan juga SIP yang masih aktif. Selain itu, untuk posisi-posisi di unit yang spesifik, analisis jabatan ini dapat memastikan bahwa tenaga kesehatan yang ditempatkan itu memiliki sertifikat pelatihan yang diakui oleh pemerintah, sehingga kompetensi mereka itu benar-benar teruji secara klinis sebelum mereka terjun ke lapangan. Komponen yang kedua, yaitu prinsip penempatan, di mana prinsip penempatan ini nantinya yang akan mengatur alur karir dari tenaga kesehatan itu sendiri. Komponen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu promosi yang bersifat vertikal sebagai bentuk apresiasi bagi tenaga kesehatan yang telah berprestasi untuk dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu transfer. Transfer merupakan pergerakan horizontal yang bertujuan untuk pengayaan keterampilan supaya tenaga kesehatan ini memiliki wawasan yang lebih luas lagi di berbagai unit, sehingga dapat mencegah terjadinya kejenuhan kerja. Yang ketiga, ada demosi yang berperan sebagai langkah pendisiplinan, di mana posisi seseorang dapat diturunkan jika performa atau perilaku kerjanya itu tidak lagi memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu faktor pertimbangan. Faktor pertimbangan ini harus dilakukan secara objektif agar pelayanan kesehatan yang diberikan itu dapat tetap efisien. Dalam proses penempatan SDM juga harus mempertimbangkan beban kerja secara nyata. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan metode WISN, sehingga distribusi jumlah staf antar unit itu dapat dilakukan secara adil dan tidak menyebabkan burnout. Selain itu, faktor kualifikasi spesifik juga menjadi sangat krusial ketika penempatan tenaga kesehatan itu dilakukan di unit yang berisiko tinggi. Nah, di sini tenaga kesehatan itu wajib untuk memenuhi syarat klinis tambahan karena kesalahan kecil apapun yang terjadi di unit tersebut dapat memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan pasien, sehingga penempatan tenaga kesehatannya memerlukan pertimbangan yang jauh lebih selektif lagi. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan menurut Robert Mathis memiliki 4 proses atau tahapan. Yang pertama ada penilaian. Dalam penilaian ini, organisasi harus menganalisis serta mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, serta kriteria untuk pelatihan. Yang kedua ada perancangan. Organisasi perlu menguji peserta pelatihan, memilih metode, serta merencanakan pelatihan itu sendiri. Yang ketiga ada penyampaian. Setelah terjadinya perancangan, perlu untuk menjadwalkan, melaksanakan, bahkan memantau pelatihan itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini organisasi perlu mengukur hasil-hasil pelatihan dan membandingkan hasil dengan tujuan atau kriteria yang telah dibuat pada saat tahap pertama yaitu penilaian. Selanjutnya ada training need analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Di sini artinya adalah kegiatan sistematis untuk menemukan gap antara knowledge, skills, and attitudes yang dimiliki saat ini dengan yang dibutuhkan organisasi. Untuk menentukan apakah pelatihan benar-benar dibutuhkan, terdapat 3 jenis analisis yang bisa dilakukan. Yang pertama ada analisis organisasi, di mana di sini organisasi meninjau konteks bisnis secara luas. Yang kedua ada analisis tugas, di mana organisasi menentukan apa yang harus dipelajari oleh peserta. Dan yang terakhir ada analisis personel, di sini organisasi perlu menentukan siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data TNA. Terdapat berbagai teknik untuk mengumpulkan data dalam analisis kebutuhan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya adalah metode observasi. Observasi dinilai lebih relevan dengan lingkungan kerja dan juga minim gangguan. Akan tetapi, observasi sendiri memiliki kekurangan, yaitu observasi membutuhkan pengamat ahli. Dan pada saat observasi, perilaku karyawan bisa saja berubah saat diawasi. Selanjutnya saya akan langsung ke focus group discussion. Focus group discussion, seperti yang kita tahu, sangat bagus untuk isu yang kompleks serta kontroversial. Akan tetapi, FGD memakan banyak waktu, serta terdapat risiko untuk dominasi opini tertentu.
Selanjutnya adalah proses desain pelatihan. Pada gambar ini didasarkan pada prinsip-prinsip instructional design yang mengacu pada proses untuk merancang mengembangkan program pelatihan. Langkah pertama yaitu organisasi melakukan penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi pelatihan yang diperlukan. Langkah kedua, memastikan karyawan siap dalam pelatihan. Langkah ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang memiliki fitur-fitur yang diperlukan untuk terjadinya pembelajaran. Langkah keempat, organisasi perlu memastikan bahwa pelatihan ini untuk peserta dapat menerapkan program kepada pekerjaannya. Selanjutnya, langkah kelima, mengembangkan rencana evaluasi, termasuk mengidentifikasi jenis hasil yang diharapkan. Langkah keenam, memilih dan menggunakan metode pelatihan. Lalu yang ketujuh adalah memantau serta mengevaluasi program, membuat perubahan di dalamnya, atau meninjau kembali salah satu langkah awal dari dalam proses tersebut. Selanjutnya adalah implementasi metode pelatihan. Implementasi yang efektif berarti mempertemukan orang yang tepat, right people, dan program yang tepat, right program, di bawah kondisi yang tepat pula, yaitu right condition. Secara umum, metode pelatihan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah on-the-job training atau OJT, yaitu belajar sambil bekerja langsung, contohnya coaching, pembimbingan, dan juga magang. Yang kedua ada off-the-job training. Di sini pelatihan di luar situasi kerja normal, contohnya kuliah, studi kasus, video presentasi, action learning. Selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah sarana yang digunakan untuk menentukan nilai pelatihan. Merupakan proses penilaian hasil yang di dalamnya mengenai reaksi peserta, pengetahuan yang diperoleh, perubahan perilaku, serta perbaikan pada organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur, dan terus-menerus, dengan cara mengamati dan mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut. Manfaatnya, untuk melacak kinerja yang nyata terhadap apa yang direncanakan atau diharapkan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Hasil dari monitoring akan memberikan umpan balik, apakah kegiatan dapat berjalan semestinya atau terjadi adanya penyimpangan. Lalu ada evaluasi pelatihan model Kirkpatrick tahun 1959. Terdapat 4 tingkat. Yang pertama adalah reaction, di mana pada tingkat ini, organisasi mengukur reaksi peserta terhadap pelatihan, termasuk seberapa puas mereka dengan materi, penyampaian, fasilitas, dan pengalaman belajar secara keseluruhan. Teknik yang digunakan adalah pengisian kuesioner, wawancara, serta menggunakan survei kepuasan. Yang kedua ada learning. Organisasi mengukur sejauh mana peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap baru selama pelatihan. Teknik yang digunakan berupa pretest, post-test, dan juga penilaian keterampilan yang dipelajari selama pelatihan. Selanjutnya, pada tingkat 3 terdapat behavior, di mana organisasi harus menilai apakah peserta dapat mengaplikasikan keterampilan atau pengetahuan yang telah diperoleh dalam pekerjaan mereka. Biasanya, tingkat ini dilakukan setelah beberapa waktu, misalnya beberapa bulan setelah pelatihan. Teknik yang digunakan berupa observasi, wawancara, atau bahkan survei untuk mengukur perubahan perilaku. Pada tingkat akhir ada results. Di sini, organisasi mengukur dampak pelatihan terhadap tujuan organisasi, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, serta profitabilitas. Teknik yang dapat digunakan yaitu analisis data kinerja dan juga penilaian terdapat hasil akhir, seperti peningkatan keuntungan atau bahkan penurunan biaya. Pengembangan SDM adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kapasitas, dan kinerja individu dalam suatu organisasi. Nah, apa sih tujuan utamanya? Yaitu untuk meningkatkan kontribusi individu terhadap organisasi dan mendukung pertumbuhan serta adaptabilitas dalam lingkungan kerja yang berubah-ubah. Ada 4 teori terkait pengembangan SDM. Yang pertama adalah teori human capital yang dimana mengemukakan bahwa investasi dalam pengembangan karyawan seperti pendidikan dan pelatihan setara dengan investasi dalam modal fisik, yang berarti peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu akan meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Yang kedua adalah teori motivasi yang mencakup pendekatan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memotivasi perilaku individu dalam mencapai tujuan tertentu. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah teori pembelajaran dewasa atau andragogi yang menekankan pada pembelajaran yang berbasis pengalaman, relevansi langsung dengan kehidupan, serta partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah teori kompetensi yang menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk mencapai tujuan, serta mencakup identifikasi, pengembangan, dan juga penilaian yang diperlukan untuk berbagai peran dalam organisasi. Pengembangan SDM melalui pendidikan berkelanjutan adalah upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi maupun pengetahuan dan juga keterampilan karyawan secara jangka panjang. Adapun metode pendidikan berkelanjutan dalam pengembangan SDM dirancang untuk memastikan karyawan terus memperbarui kompetensi mereka seiring perubahan industri. Metode-metode utama yang sering ditetapkan adalah yang pertama merupakan metode pembelajaran formal dan terstruktur, yaitu pendidikan lanjutan di mana memberikan beasiswa bagi karyawan yang menempuh gelar lebih tinggi. Selain itu, memberikan program pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi profesional dan menyediakan workshop
workshop atau seminar yang dipandu oleh ahli untuk membahas topik tertentu. Yang kedua adalah pembelajaran di tempat kerja seperti coaching dan mentoring di mana karyawan mendapatkan pendampingan langsung oleh senior ataupun atasannya. Kemudian rotasi kerja untuk memperluas wawasan dan juga pemahaman terkait operasional dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga merupakan metode berbasis teknologi dan mandiri, yaitu penggunaan platform digital yang memungkinkan karyawan untuk belajar secara fleksibel dan webinar berbasis daring. Yang keempat adalah metode 70, 20, dan 10 yang dimana 70% ini berdasarkan eksperimental yaitu belajar melalui pengalaman mereka. Yang kedua 20%-nya adalah sosial yaitu belajar dari orang lain dan 10%-nya belajar melalui kursus yang terstruktur. Pengembangan SDM berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip yang dipegang teguh, yaitu integrasi dengan strategi organisasi, kemudian keterlibatan pemimpin dalam organisasi, fokusnya pada kebutuhan dan keterampilan di masa depan, pendekatan berbasis kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, serta evaluasi penyesuaian berkelanjutan. Kemudian, pengembangan SDM berkelanjutan juga melibatkan beberapa strategi yang dirancang untuk memastikan bahwasannya karyawan ini memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu evaluasi kebutuhan pengembangan SDM, perencanaan dan desain program, serta implementasi program pengembangan SDM. Pengembangan SDM perencanaan karir merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk membantu karyawan mengidentifikasi, merencanakan, dan juga mencapai tujuan karir sekaligus menyelaraskan kebutuhan serta pengembangan organisasi. Nah, tujuan dari perencanaan karir berdasarkan sudut pandang organisasi yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan bakat dengan mengembangkan potensi karyawan agar siap naik pangkat di masa depan. Kemudian yang kedua, menurunkan tingkat turnover sehingga mereka cenderung tetap bertahan karena melihat adanya peluang pertumbuhan. Yang ketiga, mengungkap potensi tersembunyi, mengenali bakat dan juga keahlian spesifik dari karyawan yang masih belum optimal. Yang keempat, perencanaan yang matang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan juga efektivitas. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan kemajuan teknologi dan juga dinamika yang terus berubah. Sedangkan, tujuan perencanaan karir bagi individu yaitu yang pertama, mencapai kepuasan kerja yang dimana individu menemukan jalur karirnya yang selaras dengan minat, bakat, serta kekuatan dari diri mereka. Yang kedua, pengembangan kompetensi yang dimana memberikan kesempatan mengasah kemampuan dan juga memperluas pengetahuan. Yang ketiga, kejelasan masa depan yang dimana terdapat panduan konkret mengenai langkah-langkah apa saja yang harus mereka ambil untuk tujuan karir jangka panjang. Yang keempat, kesejahteraan mental dengan meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi ketidakpastian dalam bekerja karena pengakuan atas potensi diri mereka. Pengembangan organisasi merupakan sebuah upaya yang terencana, terstruktur, dan dijalankan secara terorganisir di tingkat organisasi untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan strategisnya yaitu meningkatkan efektivitas holistik, yaitu memperbaiki kinerja keuangan, keputusan pelanggan, dan kemampuan organisasi untuk bertindak. Yang kedua adalah penyelarasan kompetensi dengan memastikan keterampilan individu selaras dengan arah yang strategis dan teknologi mutakhir. Yang ketiga adalah keberlanjutan jangka panjang yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan juga kesejahteraan karyawan. Yang keempat adalah membentuk budaya belajar yang berkelanjutan sehingga SDM siap menghadapi perubahan digital. Kemudian ada juga aspek utama pengembangan dari organisasi, yaitu perubahan sistematis dengan melakukan upaya terencana untuk mengubah cara kerja organisasi demi mencapai kinerja yang berkelanjutan. Yang kedua adalah kesehatan organisasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta komunikasi baik antara atasan dan juga bawahan. Yang ketiga adalah intervensi struktur dan budaya dengan menyesuaikan pada hierarki dan pembagian tugas serta nilai organisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan. Yang keempat adalah kolaborasi antar tim dalam organisasi. Adapun metode intervensinya, yang pertama adalah intervensi proses manusia yang berfokus pada dinamika interpersonal, komunikasi, dan hubungan antar anggota dalam organisasi. Yang kedua adalah intervensi teknostruktural yang berfokus pada struktur organisasi dan desain pekerjaan yang lebih efisien. Yang ketiga adalah intervensi manajemen SDM yang berfokus pada sistem yang berkaitan dengan individu yang mendukung tujuan organisasi. Kemudian yang keempat ada intervensi strategis yang berfokus pada perubahan skala besar untuk menyesuaikan organisasi dengan lingkungan eksternal. Tantangan. Contoh tantangan dalam pelatihan yaitu kesulitan dalam memastikan bahwa keterampilan yang dipelajari selama kita pelatihan benar-benar diterapkan oleh karyawan. Kemudian kita tidak tahu bagaimana masalah-masalah terjadi di perusahaan atau organisasi tersebut berasal dari masalah kinerja atau kurangnya kompetensi dan juga motivasi dari karyawan tersebut. Kemudian, tantangan dari penempatan sendiri contohnya adalah seperti adanya faktor subjektivitas atau bias dari pihak manajemen dalam proses penempatan karyawan. Kemudian, kesulitan dalam mencocokkan antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang dengan persyaratan spesifik dari pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah tantangan dari pengembangan, seperti sulit memprediksi secara akurat kompetensi apa yang akan dibutuhkan di masa depan dan risiko setelah karyawan dalam mengembangkan dan menjadi lebih kompeten, apakah justru mereka pindah ataupun masih tetap berada di posisi yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang kita ambil yaitu mengenai pemenuhan SDM kesehatan di Indonesia yang saat ini masih menghadapi tantangan yang sangat besar karena secara statistik rasio dokter yang ada di Indonesia ini baru mencapai 0,68 per 1000 populasi, di mana angka tersebut itu masih jauh di bawah standar ideal WHO yaitu sebesar 1 banding 1000.
Namun, masalah utamanya bukan sekedar jumlah total tenaga kesehatan itu sendiri, melainkan adanya ketimpangan distribusi yang sangat mencolok. Dari data yang kami dapatkan, 50% puskesmas di wilayah Papua itu tidak memiliki dokter umum sama sekali, dan hampir separuh dari RSUD di tingkat kabupaten atau kota belum mampu melengkapi 7 jenis dokter spesialis dasar mereka. Menurut Menko PMK, ketimpangan ini itu disebabkan oleh adanya bias kebijakan dan bias geospasial, yang artinya ada kecenderungan tenaga kesehatan itu menumpuk di pusat atau Pulau Jawa karena akses dan fasilitas yang lebih menjanjikan. Sementara itu, di daerah terpencil seperti di luar Jawa, justru mengalami krisis tenaga medis yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus. Dalam aspek penempatan, telah terjadi maldistribusi penempatan, di mana bias geospasial membuat prinsip transfer tenaga dari pusat ke daerah belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya hambatan besar dalam mobilisasi SDM sehingga tenaga kesehatan tetap menumpuk di kota-kota besar, sementara di daerah terpencil dibiarkan kekurangan petugas tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu aspek pelatihan dan pengembangan. Di sini terlihat adanya urgensi untuk melatih SDM lokal atau putra daerah agar mereka itu dapat memiliki standar keahlian yang mumpuni untuk melayani wilayahnya sendiri. Secara bersamaan, dari sisi pengembangan juga diperlukan untuk menanamkan aspek tanggung jawab sosial yang kuat sejak masa pendidikan, agar SDM kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia ini memiliki kesadaran moral untuk bersedia mengisi posisi di daerah 3T demi meratakan kualitas layanan nasional. Dan yang terakhir yaitu faktor WISN. Melihat angka rasio dokter yang hanya 0,68 per 1000 populasi menunjukkan beban kerja nyata di lapangan yang sangat tinggi dan melampaui standar normal, karena ketika satu dokter harus melayani jumlah pasien yang jauh melebihi kapasitas idealnya, risiko terjadinya burnout dan penurunan kualitas keselamatan pasien menjadi ancaman nyata yang harus segera diatasi dengan kebijakan penempatan yang lebih adil dan terhitung. Setelah kita mengetahui studi kasus tersebut dan analisisnya, kita dapat menyimpulkan dan memberikan beberapa solusi yang kita dapat sampaikan. Yang pertama, saat kita training ataupun pelatihan. Seperti, pemerintah dapat memperbanyak beasiswa spesialis khususnya untuk dokter yang bersedia ditempatkan di kota ataupun kabupaten yang masih kosong dalam spesialis dasarnya. Kemudian untuk pengembangan, kita dapat mengembangkan SDM yang tidak berhasil tersebut tanpa adanya pengembangan dari organisasi yang sudah ada. Maka dari itu, pemerintah harus memperbaiki fasilitas rumah sakit yang ada di daerah supaya dokter-dokter spesialis memiliki peralatan yang memadai untuk praktik ke depannya. Dan yang terakhir, bagaimana solusi dalam penempatan? Nah, solusi dalam penempatan ini contohnya adalah penerimaan berbasis lokal, yaitu memprioritaskan putra daerah ataupun warga-warga dan masyarakat tersebut untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dalam bidang pendidikan dokter dengan ikatan dinas, sehingga setelah mereka lulus, mereka dapat memiliki ikatan emosional dan budaya untuk bisa kembali ke tempat asal mereka dengan membangun lebih tinggi daerahnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah manajemen SDM yang efektif perlu mengintegrasikan penempatan, pelatihan, serta pengembangan sebagai pilar utama untuk mengoptimalkan kinerja serta mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi, dimulai dengan penempatan yang tepat, pelatihan yang sistematis, serta pengembangan dengan orientasi jangka panjang. Sinergi ketiga aspek ini sangat krusial dalam mengatasi tantangan dengan strategis. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.